kita semua semoga kita bisa meneladani beliau, mengikuti jejak langkahnya, dan semoga kita semua tergolong sebagai umat beliau mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya selaku moderator akan membacakan susunan acara, ya, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mulai dengan membaca ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan materi, ya, dan kemudian diakhiri dengan tanya jawab dan ada beberapa pengumuman penting dari panitia untuk teman-teman sekalian. Baik, silahkan yang sudah siap untuk kita mulai, angkat jempolnya teman-teman, angkat jempol kanannya. Masya Allah ya. Oke, baik. Langsung saja, ya. Yang akan menginjak acara selanjutnya, kita buka acara kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berikan kemudahan dalam kita menerima ilmu Allah pada kesempatan kali ini. Acara selanjutnya yaitu adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Silahkan kepada pembaca, ya. Apakah sudah siap yang membaca Al-Quran? Insyaallah. Masya Allah ya. Pada akhina Muqarrabin, saya persilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يهدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن السوء قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallahu khair kepada akhina Muqarrabin atas pembacaan Al-Qur'annya. Semoga menambah keberkahan pada acara hari ini.
Baik, teman-teman sekalian, ya, jikalau kemudian kita berbicara tentang fikih muamalah, ya, dalam kita berniaga, tentu ini menjadi hal yang pokok bagi kita sebagai pengusaha Muslim. Karena bagi kita, ya, tentunya usaha atau sesuatu yang mendatangkan rezeki, ya, mencari nafkah, itu bukan hanya soal banyak atau sedikit, ya, atau untung atau rugi, melainkan apa? Melainkan surga atau neraka. Maka alangkah penting untuk kita belajar pada kesempatan hari ini. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui adalah bahwa di pagi hari ini kita akan belajar langsung bersama guru kita, Ustadz Abu Asaka Ananta, yang mana beliau memiliki beberapa prestasi, ya, memiliki beberapa amanah yang ingin saya bacakan. Ya. Yang pertama, beliau adalah pengajar Madrasah Fikih Muamalah, ya. Kemudian Dewan Syariah Kekar, Komunitas Ekonomi Anti Riba, kemudian penulis buku Halal Haram Jual Beli, riba, kemudian konsultan bisnis halal di berbagai perusahaan, kemudian Hypnoforce, terapi psikis, fobia, rokok, kecanduan game, kepercayaan diri, dan lain-lain. Kemudian beliau owner bisnis laundry syariah, owner Nafian Content Management, owner Warmindo Jempol, dan owner Jamital Triple S. Itu sekelumit tentang beliau, yang mana kita akan belajar dengannya. Dan keutamaan kita untuk bisa hadir live, nanti akan ada sesi tanya-jawab. Ya, tentu ilmu fikih muamalah bukan sekedar ilmu teori yang bisa kita telan mentah-mentah, namun ilmu yang perlu kita dapatkan dan juga perlu kita tanyakan manakala memang itu penting untuk kita ketahui. Tentu ini tidak bisa kita lakukan ketika kita hanya menyimak tayangan ulang saja, ya. Namun bagi yang berhalangan hadir masih diperkenankan untuk menyimak tayangan ulangnya. Dan saya ucapkan selamat teman-teman sekalian sudah hadir di sini. Siapkan catatan terbaiknya, siapkan hati dan niatkan untuk Allah Ta'ala. Semoga Allah berikan kita kemudahan dalam meraih ilmu-ilmunya. Amin, amin, Allahumma amin. Langsung saja kepada Ustadz, sudah tersambung dengan Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Abu Asaka Ananta, tafadhol Ustadz. Syukran lakum, jazakallah khair Ustadz Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa bi ayyi allahi rabbikuma tukadziban. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat bagi kita semua. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita di dalam beribadah kepadanya, apalagi ini di bulan penuh keberkahan, bulan yang baik, bulan di mana 1000 bulan, dan pada bulan ini adalah kita diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersiam, ya, berpuasa. Semoga Allah jaga iman kita, Allah mudahkan ibadah kita, Allah terima amal-amal soleh kita, dan serta adha'afa mudha'afa, yaitu dilipat gandakan, dan ini sebagai sarana kita untuk mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla, insya Allah. Sahabat-sahabat kami yang dirahmati Allah, alhamdulillah bisa berjumpa di sini. Kita harus benar-benar bersyukur karena dengan kita meninggalkan kegiatan-kegiatan yang lain, ya, dan mementingkan kegiatan ini, maka Allah memudahkan kita untuk bisa hadir, bisa bersilaturahmi dalam rangka thalabul ilmi faridun ala kulli muslim. Jadi setiap muslim itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini saya diminta oleh panitia untuk mengisi atau memberikan materi yang cukup luar biasa, yakni yang sering ya digunakan oleh para pedagang ataupun
penjual dan pembeli ya baiknya, keduanya itu dalam konsep dropship dan reseller gitu ya. Nah, dengan banyak menjamurnya praktek-praktek yang seperti ini di lingkungan kita, maka gimana sih kalau kita bicara dari sisi syariatnya, apakah ada unsur-unsur kebatilan di dalamnya, ada unsur-unsur keharuman di dalamnya, ataupun ada solusi yang terbaik jika memang itu dianggap tidak boleh ataupun dilarang di dalam syariat Islam. Mungkin Ustadz Faisal bisa dibuka slide-nya. Baik, sahabat-sahabat kami yang dirahmati Allah, sebelum saya menyampaikan tentang materi yang utama, maka saya ingin mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah ya terhadap apa yang sudah dikaruniakan Allah kepada kita. Dan tentunya sebagai pembukaan awal saya ingin menyampaikan tentang kalimat kaidah al-fiqhiyah muamalah ya. Jadi kalau kita bicara muamalah maka kita harus pahami dulu kaidahnya. Sebagaimana al-aslu fi muamalati al-ibaha ala yadulla dalil ala tahrimiha. Ya. Setiap perkara muamalah itu hukumnya mubah kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, di sini kita akan membahas sesuatu yang mubah, yang usulnya, yang asalnya itu mubah. Namun jangan sampai kita terlena juga, terabaikan juga dengan dalil-dalil yang melarang. Ya, apa itu dalil-dalil yang melarang? Ya tentang nanti bagaimana kita bermekanisme ya melakukan metode ataupun teknis di dalam transaksi itu ada yang dilarang dan itu wajib kita tinggalkan. Nah, tentu saja di sini kita diingatkan oleh Al-Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan la yatajir fi sukina ila man qad tafaqahu fidin ya. Barang siapa yang ingin melakukan bisnis, jual beli ya ataupun transaksi, maka orang tersebut diwajibkan untuk mempelajari ilmu fikih muamalah dari agama ini. Kalau mereka tidak mempelajarinya, maka mereka bisa terjerumus terhadap perilaku riba ya. Jadi riba itu adalah bagian sesuatu teknis atau transaksi yang dilarang di dalam syariat Islam. Nah, jadi sahabat-sahabat kami yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan membahas bagaimana sebuah teknis dropship ataupun reseller. Kita akan bedah baik dari sisi teknisnya, hukumnya, sampai solusinya. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita dan kita bisa mengamalkannya dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Seraya kita akan mendapatkan pahala jariah di dalamnya. Baik, Al-Ustadz Faisal, apa sudah bisa di screen share materinya? Sedang proses, Ustaz. Sebentar. Oh ya. Baik, sahabat-sahabat kami yang dirahmati Allah, di sini apakah semua berdomisili di Semarang? Tidak ya, Masya Allah. Baik, ini sudah terbuka ya. Syukron katsiran, Ustadz Faisal. Baik, langsung kita masuk ke pengenalan saja. Baik. Yang pertama kita harus pahami dulu apa itu dropship ya, agar kita sevisi dan misi atau frekuensinya sama gitu. Karena di lapangan itu antara definisi atau pengenalan, pemahaman terhadap dropship dan reseller itu berbeda-beda ya. Di sini kami atau saya mengambil sesuatu hal yang umum ya, yang sudah terpercaya dari Wikipedia saja. Apa itu dropship? Dropshipping adalah metode ya, manajemen penjualan produk di mana penjual atau pengecer tidak menyimpan barang ya, tidak menyimpan barang dalam persediaan, tetapi alih-alih mengirimkan pesanan pelanggan yang rincian pengirimannya ke produsen, supplier atau pengecer lain, atau grosir yang kemudian mengirimkan barang langsung ke pelanggan. Jadi maksudnya apa? Ya, dropshipping adalah seseorang perilaku, ya, baik itu penjual atau pengecer, mereka itu tidak punya barang, ya, atau tidak menyimpan barang produk-produk yang akan dijual. Ya.
Mereka adalah salah satu tangan, salah satu kepanjangan tangan dari produsen. Tujuannya adalah ingin mendapatkan keuntungan di dalamnya. Ya. Nah, bahasanya perantara gitu ya. Yang kalau misalkan ada pembeli, ada konsumen, pesan kepada orang tersebut, ya baik itu disebut dengan penjual ataupun pengecer, ya. Lalu mereka menghubungi produsen, ya, lalu memesan barang yang dipesan oleh konsumen, langsung dikirimkan ke konsumen tanpa melalui dirinya atau melalui penjual dan pengecer yang disebut dengan dropship itu. Nah, ini adalah dropshipping atau yang disebut dengan dropship. Ya, kalau kita bisa lihat gambarnya, ya, itu adalah sebagai contoh ya. Di sini ada sinar niaga ya misalkan. Jadi ada pembeli, ada Anda. Anda itu adalah orang yang melakukan dropshipping. Ya. Jadi pembeli melalui Anda, ya, lalu Anda melalui sinar niaga, dan sinar niaga mengirimkan lagi ke pembeli. Nah, ini yang disebut dengan dropshipping. Ya. Intinya mereka tidak pernah memiliki barang dan mereka tugasnya adalah menjamin ya atau menjual barang dan menjamin barang itu sampai kepada pembeli ataupun konsumen. Konsepnya seperti itu, ya. Baik, di slide berikutnya. Nah, yang kedua ini pasti pasangannya dropship itu adalah reseller, ya. Nah, pasangannya dropship itu biasanya reseller. Nah, lalu apa sih reseller itu? Reseller atau pengecer adalah perusahaan atau perorangan yang membeli barang atau jasa dengan tujuan untuk menjualnya kembali, ya. Intinya mereka ingin menjual kembali dengan harga kulaan. Misalkan dia dapat harga kulaan lalu dijual kembali dengan harga normal, ya. Dan mereka memang tujuan membeli itu bukan untuk memakannya atau digunakan, tidak, ya. Karena kegiatan mereka adalah tujuannya untuk mencari keuntungan semata. Ya, misalkan dia jalan-jalan ke pasar, ya, beli grosiran, lalu dia beli sampai rumah diecer. Ya, sampai rumah diecer, lalu dijual lagi dengan harga atau margin yang lebih tinggi ketika dia membeli dengan harga kulaan. Nah, ini adalah reseller. Ya, berarti bedanya apa nih antara dropship dan reseller? Ya, bedanya kalau reseller itu dia memiliki modal, ya dia harus memiliki modal, harus membeli produk, harus memiliki produk. Tapi kalau dropship itu tidak, ya. Dropship itu lebih mengedepankan ability, kemampuan dalam berkomunikasi, ya, atau yang disebut dengan menggunakan mind hacking gitu ya. Jadi dia berpikir untuk bagaimana orang membeli produk tanpa dia memiliki produk. Nah, itu yang paling utama. Nah, baik, lanjut, Ustaz. Baik, ini adalah ilustrasi pelaku ya. Ilustrasi pelaku di antara keduanya ya. Kalau kita membuka online shop, misalkan website, misalkan namanya X Fashion misalkan. Dalam hal itu kita tidak membeli barang baik dari pihak grosir maupun dari pihak produsen. Kita lebih berminat mengiklankan gambar produknya semata. Dan jika kita menemukan seseorang yang memiliki keinginan untuk membeli barang tersebut, kita akan menjualnya kepadanya dengan harga eceran. Nah, kemudian kita membayar kepada pedagang grosir dengan harga grosir. Di sini keuntungan yang diperoleh adalah dari selisih antara harga eceran dan harga grosir. Jadi kita menjual apa yang tidak kita miliki di tangan kita dan membuat keuntungan dari apa yang belum menjadi milik kita, gitu ya. Nah, kalau kita lihat ilustrasi yang seperti ini, ya, jual beli seperti ini itu hukumnya haram. Kenapa? Karena si pedagang menjual sesuatu yang barangnya tidak ada padanya. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Ya, kita slide berikutnya, Ustaz. Ya, kita langsung masuk ke hukum ya. Intinya dalam melakukan jual beli, Islam telah mengatur ketentuan ya ataupun syarat-syarat sahnya bisnis yang harus ya dipatuhi ya, dan tidak boleh dilanggar dengan tujuan agar kita selalu mendapatkan berkah dalam mencari rezeki serta tidak merugikan salah satu pihak, baik pembeli ataupun konsumen itu sendiri. Bagaimana dalam satu riwayat, ya,
ada seorang sahabat bernama Hakim bin Hazm radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, seorang datang kepadaku, dia ingin membeli sesuatu dariku, sementara barang yang dicari tidak ada padaku. Kemudian aku pergi ke pasar dan membelikan barang itu, ya, lalu menjualnya kepadanya. Nah, lalu Rasul mengatakan apa? La tabi' ma laysa indaka. Ya, janganlah menjual sesuatu yang tidak ada kepadamu. Nah, di sini jelas ya bahwasannya Rasul melarang, ya. Dan ini kalau Rasul melarang, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti Rasul tidak merekomendasi, melarang, ya, menghukumi ini batil, menghukumi ini bisa dalam kategori keharaman, ya. Nah, insya Allah ini saya jawab dulu ya, ada pertanyaan. Insya Allah nanti slide-nya bisa dibagikan sahabat-sahabat sekalian. Atau mungkin ada rekamannya juga ya di sini, ataupun nanti bisa ada link di YouTube ya. Nanti link di YouTube bisa di-share Ustadz Faisal. Nah, jadi pada dasarnya apa? Pada dasarnya hukumnya asal ya, ketika kita menjual barang ya, tidak memiliki produknya atau tidak memiliki barangnya, hukum asalnya ini tidak diperbolehkan. Ya. Berarti konsep yang dropship yang banyak orang lakukan pada saat ini hukum asalnya haram. Hukum asalnya tidak boleh. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, di mana seorang Hakim bin Hazm bertanya kepada Rasul, ada orang nyari barang itu tidak ada pada saya, lalu saya cari di pasar, saya membelinya, lalu saya menjualnya, ya. Lalu saya menjualnya kepada orang tersebut. Ini yang disebut dengan la tabi'ma laisa indaka. Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu semua hukum orang yang melakukan dropship itu haram dong, gitu ya. Misalkan kayak di marketplace ya, baik itu Shopee, ya, Lazada, ya, Tokopedia, Bukalapak, apapun lah bentuknya. Berarti semuanya haram ya? Tidak ya. Insya Allah inilah kafahnya Islam ya, sempurnanya dinul Islam. Ketika ada sesuatu yang dilarang, maka Islam pun memberikan solusinya. Insya Allah kita harus simak baik-baik solusi dari apa yang dilarang oleh syariat Islam. Dan kalau kita sudah pahami solusinya, insya Allah nanti dari solusi tersebut kita akan mendapatkan keuntungan yang hakiki dan juga keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Baik, slide berikutnya, Ustaz. Ya. Solusi dalam Islam yang pertama, ya. Kalau kita bahas ini antara dropship dan reseller ya, dua-duanya kita bahas sekalian, ya. Solusi pertama, jika kita ingin membuka online shop tapi kita tidak punya barang yang akan kita jual, maka kita boleh bertindak sebagai maklar atau calo. Ya. Sebagaimana ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Siti Khadijah. Ya. Karena di awal-awal Rasul, ya, ketika ingin mendapatkan gelar kenabiannya, Rasul kan bekerja kepada keluarganya Siti Khadijah. Ya. Dan apakah Rasul ketika menjual barang itu produknya Rasul? Bukan. Itu produknya Siti Khadijah. Dan bahkan banyak orang-orang yang mengatakan, bahkan menyematkan gelar kepada Rasulullah SAW sebagai seorang yang amanah, seorang yang sidik, fatonah, dan tablik. Ya. Itu gelar-gelar tersebut disandang oleh Rasulullah SAW bukan dari kalangan orang Muslim, malah dari kalangan orang-orang yang non-Muslim. Ya. Karena memang dari kepiawannya Rasulullah, dari amanahnya Rasulullah, kedisiplinannya, profesionalitasnya, semua itu berdasarkan hasil dari ikhtiarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sebagai pedagang. Ya. Nah, kalau misalkan tadi yang disampaikan Rasul sendirilah tadi malah sindaka itu dilarang, ya memang itu dilarang, tapi teknisnya ini yang harus kita ketahui. Lalu kenapa Rasul sendiri melakukan ya yang dilarang oleh dirinya sendiri kan gitu ya. Jadi Rasul itu intinya menjual
produk ya punyanya Siti Khadijah, bukan punyanya Rasul sendiri, karena Rasul tidak memproduksi barang apa-apa. Nah, ini solusi yang pertama, maklar atau calo. Di dalam syariat Islam, maklar atau calo itu boleh, ya, boleh, ya. Dan ini disebut dengan samsaroh. Samsaroh itu nama ilmunya, ya, maklar atau calo, ilmu ya, misalkan perantara ya, samsaroh itu perantara ya. Tapi kalau simsar itu pelakunya, ya, misalkan saya membantu menjualkan produknya Ustadz Faisal, nah berarti saya disebut dengan simsar, gitu ya. Kalau ilmunya disebut dengan samsaroh, yaitu bukan maklar, perantara gitu ya. Tapi kalau orangnya disebut maklar atau calo. Nah, caranya bagaimana? Ya, rukun dan syaratnya seperti apa? Ini yang harus kita ketahui. Kalau ilustrasi tadi yang di awal, itu kan ada orang yang datang kepada kita. Ya, terus mencari barang sesuatu. Dia nggak ada gitu. Ya, barangnya nanti dulu ya. Barangnya misalkan saya ambil di pasar misalkan. Terus orang itu menitipkan uang, ya membayar misalkan sejumlah uang sekian. Lalu saya dari uang itu saya belikan di pasar. Nah, konsep seperti ini yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena belum tentu barang yang dicari oleh pembeli itu ada di pasar. Ya, belum tentu. Kalau toh ada, orang ini belum menguasai dan belum memiliki. Begitu konsepnya. Belum menguasai dan belum memiliki. Nah, sedangkan kalau solusi yang pertama ini, ya ketika kita ingin membuka online shop, kita nggak punya barang, maka kita datangi dulu orang-orang yang punya barang. Ya, sebagaimana ini dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau itu tidak membawa apa-apa. Ya, bahkan satu harta pun, satu dirham harta atau dinar itu tidak membawa karena tidak diperbolehkan oleh Rasulullah. Ya, kamu ingin hijrah, siapapun sahabat yang berangkat hijrah bersamaku, maka tinggalkan hartanya di sini. Sehingga dia hanya membawa apa? Pakaian yang menempel. Sampai di Madinah, beliau dipersaudarakan ya oleh seseorang di Madinah, ya. Dan beliau ditawari, kamu mau memilih istriku yang mana? Nanti aku akan ceraikan dan itu akan menjadi istrimu. Nah, mungkin kalau kita yang ada di sini tertarik ya, gitu ya Ustadz ya. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak tertarik sama sekali. Beliau menyatakan kepada saudaranya yang baru ini, tunjukkanlah aku pasar, karena akan aku guncang Madinah ini, gitu ya, dengan keilmuanku, bahasanya seperti itu. Dengan kepiawaianku dalam berdagang. Akhirnya Abdurrahman bin Auf ditunjukkan, oh pasar di sana. Lalu yang pertama kali dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf adalah inspeksi pasar. Di pasar ini ada apa aja, siapa yang berdagang di sana. Didata semua diajak bicara. Ya, diajak kenalan. Terus ya pokoknya diajak ramah tamah lah, ya, bersilaturahmi itu. Seperti itu, ya. Dan ketika Abdurrahman bin Auf menginspeksi pasar, itu dia sedang mencari strategi. Ya, apa yang bisa saya lakukan di sini agar bisa bermanfaat baik diri saya dan umat, seperti itu. Ya, itu adalah perintah Rasulullah SAW. Ya, karena para sahabat-sahabat yang sudah dijamin surganya oleh Allah Azza wa Jalla, pasti mereka memiliki ikatan yang kuat kepada Rasulullah. Ketika itu setelah infeksi, ya, infeksi berlangsung berhari-hari dan sudah mengakrabkan diri antara Abdurrahman bin Auf kepada penduduk pasar ya atau warga pasar ya. Maka Abdurrahman bin Auf membuka diri untuk menawarkan kepada orang-orang yang berdagang di pasar ya. Misalkan ada yang berdagang unta. Pak, ini untanya saya bantu jualkan boleh nggak? Seperti itu. Dari harga dari Bapak berapa ya. Nanti saya jualkan sekian, seperti itu. Nah, ya otomatis kan ada yang mau, ada yang tidak ya. Tidak semuanya mau gitu ya. Ya intinya yang mau saja. Ya. Yang mau sudah didata oleh Abdurrahman bin Auf dan dengan berbagai macam produk. Karena Abdurrahman bin Auf melihat peluang ini. Ya, melihat peluang antara jarak pasar dengan perkampungan itu jauh-jauh. Ya, perkampungan yang ada di Madinah itu jaraknya jauh-jauh. Nah, di sini Abdurrahman bin Auf memiliki peluang ya, dia sebagai calo ya, sebagai simsar untuk
membantu agar orang-orang yang di perkampungan itu tidak sulit untuk mencari barang dan tidak perlu ke pasar, gitu ya. Maka setelah mendapatkan data semua yang ada di pasar, intinya yang mau ya, yang mau, maka Abdurrahman bin Auf pergi dengan untanya, dengan kudanya, ya, ke perkampungan-perkampungan di sekitar, ya, lalu menawarkan dagangan tadi. Ya, di awal-awal pasti tidak mudah ya, namanya proses ikhtiar itu di mana-mana di awal itu pasti berakit-rakit dulu ya, gitu. Ya seperti itulah proses manusia ya. Tapi dengan kedisiplinannya Abdurrahman bin Auf, keyakinannya, dan juga kepiawaiannya, Masya Allah, maka Allah mudahkan ya. Sampai berkembang, 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 Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai orang yang bahasanya shadow ya, bayangan gitu. Jadi pedagang bayangan gitu. Kok bisa pedagang bayangan? Iya, karena dia nggak punya barang gitu. Nggak punya barang, udah tepat waktu ya. Nah, ini salah satu solusi. Solusi untuk kita sukses di dalam berjualan atau berbisnis itu adalah deadline ya. Waktu itu tadi. Kita harus mengutamakan waktu. Kalau kita janji jam 9, maka utamakan sebelum jam 9 kita sudah ada. Begitu ya. Itu adalah salah satu kunci ya atau rahasia para orang-orang yang sukses di zaman dahulu. Baik ini dari kalangan orang muslim atau tidak ya. Ini berlaku kepada umum ya. Itu adalah kuncinya di waktu. Ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu, apalagi menyepelekan waktu dan tidak sesuai dengan deadline. Nah, jadi solusi yang pertama ini sudah cukup jelas ya. Walaupun kita tidak punya barang, tapi Islam memberikan solusinya. Boleh kita menjualkan barangnya orang lain, yang terpenting apa? Kita sudah meminta izin kepada orang yang memiliki barang untuk membantu menjualkannya. Nah, hikmahnya apa di sini? Hikmahnya adalah setiap kita melakukan jual beli ataupun transaksi ataupun muamalah, ya, Islam menyuruh kita untuk bersilaturahmi, membangun ukhuwah Islamiyah. Nah, ini yang dikedepankan oleh Islam. Sehingga kita bukan hanya bertindak sebagai penjual, pembeli lalu sudah hilang seperti itu, bukan ya. Tapi Islam mengajarkan kita untuk membangun ukhuwah Islamiyah yang baik ya. Karena apa? Karena kalau kita membangun ukhuwah Islamiyah yang baik, maka kita akan mudah mendapatkan networking ya, kita akan mudah mendapatkan kemudahan-kemudahan karena memang sejatinya kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla makhluk sosial, makhluk yang berjamaah, tidak bisa ya berdiri sendiri, sukses sendiri, itu tidak bisa. Pasti kesuksesan yang ada di dalam diri kita saat ini, ya itu yang pertama dari Allah. Ya, wa ma bikum faminallah ya. Jadi ketika kita bicara karunia ya, itu semuanya datangnya dari Allah. Ya. Tapi tentunya dengan ikhtiar. Ya, ikhtiarnya ini yang penting. Ya, setelah kita meminta izin dari Allah, ya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan kita yakini semua datangnya dari Allah, maka ikhtiar pun juga jangan sampai kita lalaikan. Baik, Ustadz, kita lanjut ke solusi yang berikutnya. Nah, itu solusi yang pertama. Yang boleh dilakukan, boleh. Ya. Lalu solusi yang kedua. Yang kedua, ya kita bertindak sebagai agen atau perwakilan. Ya. Dalam kondisi ini, barang masih boleh berada di tempat produsen. Ya, dan mereka pun bisa bertindak sebagai pengirim barang atau dropshipper ke tangan konsumen atau buyer. Jika sebagai agen berarti sudah di dan grosir ya. Lalu bedanya apa nih antara agen atau perwakilan yang awal tadi? Kalau yang awal tadi itu sifatnya konven ya, tidak formal gitu ya. Jadi misalkan saya minta izin ya, kalau solusi yang pertama tadi samsara tadi atau simsar itu pokoknya umum ya, saya minta izin, ada buktinya, baik itu tertulis ataupun lisan ataupun telepon apapun itu nggak ada masalah, tidak formal. Tapi kalau agen atau perwakilan ini biasanya formal dan akadnya berbeda ya, karena kalau sifatnya formal dan ada hitam di atas putih ya, dan kita pun juga memiliki effort ya, memiliki kualifikasi ya, dites dulu kualifikasinya, cocok apa enggak dengan produknya yang akan dijadikan agen atau perwakilan gitu ya. Dan kita pun tidak boleh melanggar aturan-aturan perusahaan, sudah ada SOP-nya. Kalau yang di awal tadi kita boleh menjual produk apapun, misalkan
saya datangi ke developer, saya ingin membantu menjualkan developer. Besok saya datangi lagi misalkan toko kelontong atau toko HP, saya ingin menjual HP. Terus besoknya lagi saya datangin lagi, ya kan, toko yang lainnya lagi, ya sampai misalkan 10 produk dan berlainan jenis, ya. Nggak ada masalah kalau untuk yang pertama tadi, solusi yang pertama, karena sifatnya konvensional, ya. Tapi kalau untuk yang sifat kedua ini, solusi yang kedua, ini berbeda. Dia lebih mengutamakan formalitas, ya. Misalkan saya mitranya Frisian Flag ya, susu bendera ya. Maka saya harus menggunakan brandingnya susu bendera. Tidak boleh saya ganti menggunakan susu misalkan Maonah gitu ya, atau Mbok Darmi gitu, nggak boleh ya. Maka brandnya mengikuti dari SOP tersebut dan akadnya ini pun juga berbeda. Yang kedua ini akadnya lebih ke wakalah bil ujroh ya. Jadi produk tadi menitipkan produk, pemilik produk tadi menitipkan produk kepada kami ya yang sudah di branding ya. Lalu kita menjualkan dengan ujroh tertentu yang sudah disepakati oleh brand tersebut. Ya, kalau yang formatnya formalitas seperti ini kita tidak bisa mengambil keuntungan seenaknya sendiri. Kalau yang pertama tadi masih bisa. Misalkan harga handphonenya 1 juta. Yang penting saya setor kepada pemilik produk adalah 1 juta. Saya mau jual 2 juta, boleh. Mau jual 1.500.000, boleh kalau laku, begitu ya. Intinya kan kalau laku ya. Kita mau jual berapapun, termasuk jual 10 juta sekalipun, nggak ada masalah. Ya, sah-sah aja karena akadnya adalah kepada pemilik produk kita menyetorkan harga 1 juta. Tapi kalau yang kedua ini nggak bisa. Harga marginnya sudah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan. Karena mengikuti dari area publik ya. Kalau misalkan di Susu Bendera di daerah Semarang ini harganya misalkan 10.000. Ya udah, berarti kita menjual 10.000 dengan margin tertentu. Dan marginnya itu biasanya menggunakan persentase. Kalau misalkan kita menjual 10 dapatnya berapa, 20 dapatnya berapa, 30 dapatnya berapa, misalkan seperti itu. Dan itu sudah melakukan by system. Nah, ini akadnya adalah wakalah bil ujroh yang kedua ini. Dan tentunya dengan akad yang kedua ini lebih modern, lebih mengikat ya, dan juga lebih bahasanya ini lebih aman ya karena di awal akadnya ini begitu jelas, ada SOP-nya dan sebagainya. Bukan yang pertama tadi akadnya tidak jelas, bukan. Akadnya sudah jelas, tapi hanya saja itu sebagai orang-orang yang memiliki misalkan waktu-waktu tertentu gitu ya. Tidak totalitas gitu ya. Nggak beda kayak ojek online sama ojek offline ya. Kalau ojek online itu kan kita sudah di branding ya. Kita sudah di branding, ya kalau kita tidak bekerja maka kita mendapatkan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran sistem di situ misalkan ya, kalau kita tidak mengikuti aturannya. Tapi kalau ojek offline tidak, dia mau buka jam berapa, mau bangun jam berapa, mau jaraknya kemana, itu terserah. Dan waktunya kapan pun itu tidak diperhitungkan ya, karena konsepnya adalah mandiri. Nah, baik di solusi yang pertama sudah, di solusi yang kedua sudah, sekarang masuk ke solusi yang ketiga ya. Ini masih semisal dengan maklar atau calo ya, berarti kita balik lagi yang ke pertama ya. Kalau yang pertama tadi itu ditinjau dari pihak produsen. Kalau ini ditinjau dari pihak konsumen ya. Yaitu dengan cara kita mengadakan kesepakatan dengan calon pembeli. Ya, contohnya begini. Ya. Nah, ini disebut dengan ujroh ya. Disebut dengan ujroh ya atau ijaroh akadnya atau disebut dengan jualah juga bisa ya. Lebih tepatnya sih jualah ya, lebih tepatnya jualah ya. Semisal ada seseorang mencari jersey ya, misalkan jersey tahun ini yang bagus misalkan jersey-nya Indonesia misalkan ya. Jersey-nya Indonesia. Nah, ternyata kehabisan nih di toko-toko umum ya. Lalu saya meminta tolong teman saya, misalkan Ustadz Faisal. Saya telepon, "Ustadz, saya minta tolong, antum punya link nggak untuk membeli jersey Indonesia?" "Oh, saya punya," gitu. "Baik, antum carikan ya?" Gitu. Terus saya tanya, "Jasanya berapa?" Gitu ya. "Jasa untuk mencarikan tadi berapa Ustadz?" Gitu. Ustadz bilang 100.000. Oh ya sudah, berarti harga jersey-nya misalkan harganya 1 juta, ya, plus 100.000 jasanya orang ya yang membantu mencarikan tadi.
Nah, ini yang disebut dengan jualah. Akadnya jualah. Nggak beda kayak biro jasa gitu ya. Misalkan saya dipanggil ya, diminta untuk menukarkan uang. Nah, ini kan sebentar lagi kan Idul Fitri ya. Nah, biasanya banyak orang-orang yang goni, orang-orang yang mampu itu menukarkan uang receh yang baru-baru ya. Nah, ini syarat agar kita tidak kena riba, ya kita memanggil orang-orang seperti ini. Misalkan contoh misalkan ada orang yang biasa dia menggunakan jasa dirinya, ya kita panggil, "Pak, ini saya ada uang 1 juta, tolong tukarkan ke bank itu ya, uang receh baru, nanti Bapak saya kasih tip atau jasa ataupun ujroh ya, misalkan seperti itu. Orangnya mau, ya sudah, dan sudah sesuai kesepakatan, misalkan ujrohnya 100.000, ya sudah mereka berangkat. Pakai uang 1 juta tadi ditukarkan di bank lalu dikembalikan kepada kita. Ya. Nah ini akadnya jualah. Ini adalah solusi yang ketiga. Kita nggak punya barang, ya kan, dan kita menawarkan diri sebagai jualah atau akadnya diri kita. Diri kita misalkan diminta untuk membantu membeli apa ya. Nggak beda misalkan kalau yang paling sederhana adalah kalau di dalam satu lingkungan pekerjaan, misalkan anggaplah ini lingkungan pekerjaan kurir ya, para kurir ya, misalkan kurir JNN ya. Nah, JNN ini kan punya workshop ya, punya kantor. Nah, kantornya itu pun banyak adminnya. Misalkan adminnya ada 10, ya, adminnya ada 10, bahkan 20 lah, 20 ya, 20 beserta bosnya, beserta kepalanya. Nah, di salah satu admin itu pasti ada yang disebut dengan cleaning service, ya kan? Nah, tugas cleaning service bekerja di sana itu kan bagian bersih-bersih, ya. Nah, bagian admin semuanya ini ingin makan misalkan mie ayam. Oke, mereka berkoordinator tuh. Udah saya mau mie ayam juga misalkan. Ada 12 orang yang pesan mie ayam. Di antara mereka tuh nggak ada yang mau beli karena sibuk. Akhirnya cleaning service tadi dipanggil. "Woi Mas, minta tolong sini." "Iya, tolong kamu belikan mie ayam ya, nanti saya kasih jasa." "Kamu minta berapa jasanya?" Misalkan gitu. "Oke, 10.000." Nah, ya udah jasanya itu 10.000 untuk membelikan mie ayam tadi. Nah, ini adalah solusi yang ketiga. Akadnya jialah atau yang disebut dengan ujroh. Ya, jasa kita untuk membelikan sesuatu atau diperintah sesuatu. Begitu. Tadi akad yang pertama sudah, kedua sudah, lalu ini ketiga, ya. Dan yang terakhir nih Ustaz. Silakan di slide berikutnya, akad yang terakhir. Nah, solusi yang keempat ini adalah menjual barang sendiri mengatasnamakan toko online brand sendiri. Tidak atas nama produsen, tapi barang seharusnya ke tangan kita dulu lalu kita menjualnya ke pihak lain. Ini akadnya pengecer atau disebut dengan distributor, ya. Akadnya adalah al-bai' ya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh reseller. Misalkan kita membeli barang, reseller ini kalau sudah besar, itu kalau beli produk, kalau dia belanja itu kan partainya juga besar. Misalkan belanja fashion ya, pakaian gitu ya. Fashion, pakaian besar, banyak, misalkan sampai 1 karung ya. Sampai 1 karung lalu dia belanja. Nah, kadangkala barangnya ini belum sampai ke tangannya reseller tadi belanja gitu ya. Belum sampai ataupun bahkan masih proses inden ya. Tapi reseller ini sudah menjual katalognya. Katalog pesanan PO ke konsumen-konsumen. Nah, ini nggak boleh. Sama ini disebut dengan lata bima laisa indaka. Ini nggak boleh. Ya. Kalau ini tidak boleh berarti ya memang tidak boleh gitu ya. Konsep yang seperti ini tidak boleh. Ya. Lalu solusinya gimana dan yang diperbolehkan gimana? Kalau kita misalkan PO kepada pabrik 1 karung misalkan 1 kodi katakanlah. 1 gross lah. 1 gross itu isinya 12 kodi. 12 kodi itu sekitar 144 piece ya. Nah, kita sudah beli, maka barang itu harus kita terima dulu sesuai pesanan kita, baru kita menjual kepada orang lain. Ya. Itu yang paling penting. Ya, dan itu yang paling utama. Tidak boleh kita menjual barang yang belum kita miliki itu tadi. Walaupun akadnya sudah kita beli, ya. Secara keuangan kita sudah bayar tunai. 100% katakanlah. Ya, PO-nya itu sudah 100%, ya, kita sudah
membeli, lalu seminggu kemudian barang itu sampai kepada kita misalkan. Dan ternyata sebelum seminggu sudah berinisiatif nih pihak reseller, kan katalognya ada yang barang-barang yang dipesan, itu kita jual di online. Ada orang yang beli, ya, ada orang beli, nanti diantar 2 minggu kemudian misalnya. Ini tidak boleh. Ini yang disebut dengan pelarangan la tabi'ma laysa indaka. Kenapa? Karena reseller tadi itu belum memiliki barangnya, walaupun dia sudah membayar, tapi dia belum memiliki dan menguasai. Kan belum serah terima. Ya. Syaratnya adalah harus serah terima dulu, harus berpindah dulu. Ya. Setelah berpindah kepemilikan, kepenguasaan, baru kita boleh menjualkannya. Ya. Nah, ini adalah solusi yang keempat. Ya. Jadi kalau misalkan kita kulaan, ya misalkan brandingnya sudah ada nih kulaan, terus kita rebranding, ya. Lalu kita kemasi seperti tadi di awal saya sampaikan, misalkan saya belanja kerupuk kulaan di pasar, ya, yang grosiran bal-balan, ya, lalu sampai rumah saya packingin, ya, saya branding sendiri, lalu saya jual di toko-toko ataupun di tempat-tempat kulineran. Nah, ini yang diperbolehkan. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ini adalah keempat solusi, ya, di mana ketika kita ingin melakukan dropship dan reseller, ya, yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, terakhir, sekarang kemarin kira-kira berapa minggu yang lalu lah, itu kita dunia sosmed itu diguncangkan dengan kata-kata atau jingle murah banget gitu ya, Masya Allah. Nah, apa-apa dikatakan murah banget. Ternyata ini adalah iklan ataupun ajakan orang untuk melakukan investasi bodong, ya. Dan dia adalah seorang affiliate, ya. Dunia affiliate itu sebenarnya sudah lama sekali, ya. Sebelum orang ini ada, itu dunia affiliate tuh ada, di zaman dulu tuh ada, ya. Bahkan awal-awal internet ini masuk ya ke dalam kehidupan kita, itu sudah banyak yang menjadi orang yang berprofesi menjadi affiliate. Nah, lalu affiliate itu apa sih? Affiliator itu apa? Sebenarnya affiliator itu istilahnya tidak tidak jauh berbeda dengan samsaroh sih sebenarnya. Cuman dia lebih eksklusif aja. Kalau affiliator itu kan kayak seorang yang duta, ya, dan eksklusif gitu saja. Kalau samsaro kan siapa saja bisa menjadi, walaupun perekrutannya selektif, tapi intinya lebih kategori umum, ya, intinya sales gitu ya. Tapi kalau affiliator tidak, dia selain menjadi sales, dia juga membimbing, ya, mengajari sebagai coach juga, ya. Ini yang disebut dengan affiliator. Ya, semisal saya ingin menjual produk misalkan, produknya X, ya. Nah, kita ketika masuk di dalam perusahaan tersebut, ada affiliatornya si Fulan. Ya, si Fulan itu wajib mengajarkan saya mengenai produk knowledge-nya, lalu bagaimana memasarkannya dan distribusinya, sampai kepada manfaat-manfaat dan juga kendala-kendala yang diterima nanti di kemudian hari gitu. Nah, itu yang disebut dengan affiliator. Jadi kalau bahasa zaman dulu ya, kalau dunia networking ataupun MLM itu disebut dengan leader gitu ya. Leadernya mana nih? Misalkan, oh itu, ya sudah, ya udah ikut aja leadernya, atau updownnya ya, updownnya. Jadi kalau kita punya downline ya, punya up juga gitu ya. Nah, updownnya siapa? Oh itu disebut dengan leader. Downline-nya mana ini? Misalkan seperti itu ya. Nah, affiliator juga seperti itu. Cuman bedanya ini semua dikemas dengan dunia online ya. Tidak bertemu secara fisik, tapi bertemu secara metafisik atau metaverse gitu ya. Baik, mungkin itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah ya. Cukup demikian yang bisa saya sampaikan, dan silakan saya kembalikan kepada Ustadz Faisal untuk melakukan kegiatan yang berikutnya, yakni tanya jawab. Silakan Ustadz. Baik, Masya Allah, jazakallah khair atas pemaparan materinya Ustadz. Ini cukup mencerahkan kita terhadap skema bisnis ya, jual beli dalam
dropshipper ya atau afiliator dan juga reseller ya. Oke, baik sahabat-sahabat sekalian, bagi yang ingin bertanya silahkan bisa untuk raise hand atau tulis lewat chat ya, dipersilahkan. Ya. Baik, dipersilakan teman-teman ada yang mau bertanya mengenai materi kita pada momen yang langka ya, untuk kita bisa bertemu dengan Ustadz yang memang pakar di bidang jual beli Islam ya, di muamalah. Silahkan jika ada pertanyaan. Kalau pertanyaan di luar dari yang tadi gimana Ustadz? Enggak apa-apa, yang penting masih seputar fikih muamalah. Tafadhol. Ya, silahkan. Bagi yang bertanya seputar fikih muamalah, ya akad atau mungkin skema jualan dan lain-lain bisa ditanyakan. Baik, sudah ada pertanyaan satu, Ustaz. Ya. Dari Kak Mailina, ya lewat chat, beliau bertanya apakah MLM itu haram, Ustaz. Dan kalau Ustaz berkenan, mungkin haramnya di mananya dan solusinya seperti apa, Ustaz? Baik, Masya Allah. Syukron lakum ya kepada penanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi penanya dan kita semua. Jadi MLM itu pengetahuan saya yang ada di Indonesia yang sifatnya konven ataupun syariah itu masih belum sesuai syariah atau ya memang masih dilanggar atau dilarang ya. Ciri-cirinya sederhana. Ya, di sini ada dalil dari Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW safqah ateni fi safqah atau ba'i ateni fi ba'i. Ya, apa itu? Satu transaksi ya dilakukan, dua transaksi dilakukan dalam satu transaksi atau dua jual beli dilakukan dalam satu jual beli. Nah, di sini MLM itu masih melakukan itu. Jadi kalau ada seseorang ingin mendaftarkan menjadi member, dia membayar sesuatu, misalkan 100.000 atau 200.000 atau berapapun, ya, dia menjadi member sekaligus melakukan jual beli di sana. Nah, itu cirinya. Ya, lalu bagaimana MLM yang syariah? Ya MLM syariah tidak boleh seperti itu. Akadnya harus satu. Kalau dia menjadi member, ya menjadi member saja. Tidak dipaksa untuk melakukan jual beli. Gitu ya. Tapi kalau syaratnya sudah jadi member, langsung wajib menjalankan jual beli, harus transaksi, ya ini tidak diperbolehkan. Gitu. Itu yang pertama kesalahan MLM. Kenapa MLM diharamkan? Lalu yang kedua, dari mekanisme sistem bisnisnya, yaitu disebut dengan samsaroh ala samsaroh. Marketing di atas marketing, ini tidak boleh ya. Yang boleh itu misalkan saya Ustadz Faisal punya motor nih ya, terus bilang ke saya, Ustadz minta tolong dong carikan pembeli. Oke, saya carikan pembelinya. Nah, pembelinya ada, saya ajak ke tempat Ustadz. Ya, ini Ustadz pembelinya nih motornya. Lalu deal, saya mendapatkan fee. Nah, ini nggak apa-apa. Ya, tapi kalau misalkan seperti ini, Ustadz Faisal punya motor, saya diminta tolong, lalu saya meminta tolong kepada orang lain lagi. Dan orang lain lagi meminta tolong kepada orang lain lagi. Sampai dapat pembeli. Dan pembeli itu datang kepada Ustadz Faisal. Berarti berapa ini tingkatannya? Misalkan ada tiga tingkatan kedalaman. Dan tiga-tiganya minta fee semua. Ini yang tidak boleh. Karena saya dengan pembelinya itu tidak kenal. Dalam artian tidak kenal ya tidak ada hubungan sebelumnya. Ya. Nah ini disebut dengan samsaroh ala samsaroh. Ini tidak boleh. Ya. Dan ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, solusinya insya Allah banyak, tapi saya tidak jelaskan di sini ya, karena sangat panjang sekali. Mudah-mudahan kalau ada waktunya nanti kita akan bahas khusus tentang MLM, ya, hukum MLM. Ya, insya Allah nanti mudah-mudahan. Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan Ustadz Faisal.
Siap, Ustaz. Itu juga sudah ada penanya bagaimana etika bisnis Rasulullah, Ustaz. Bisa Oke, dijelaskan? baik sebentar. Saya membalas WA sebentar. Baik. Coba saya baca aja sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh dijelaskan fikih bisnis Rasulullah dalam berbisnis? Boleh jelaskan secara singkat, Ustaz. Dalam kaitannya etika bisnis Islam. Oke. Jadi begini, sahabat-sahabat kami yang dirahmati Allah, semoga Allah merahmati dan melindungi kita semua, ya, sebagai penanya juga. Kalau kita bicara prinsip yang paling utama di dalam etika, yaitu adalah ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akadmu itu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menjadi pebisnis dan apapun ya di dalam Al-Qur'an, itu kita orang beriman ya wajib untuk tidak melalaikan janji. Ya, ini adalah etika. Lalu yang kedua, dari pemahaman dari keumuman di lingkungan kita. Kalau misalkan kita jual beli online dan saya tidak setuju dengan siapapun ya, dan ini melanggar fitrahnya seorang manusia, kodratnya seorang manusia, kita membuka toko itu 24 jam. Kecuali di lokasi-lokasi atau area tertentu. Misalkan di bandara, di terminal, ya, yang memang di sana itu berkebutuhan khusus, ya. Dan ini ada rukhsahnya, ada keringanan. Tapi kalau kita online lalu kita sampaikan di sana 24 jam online misalkan, ini melanggar fitrahnya manusia. Kenapa? Tidak sedikit orang yang gagal, yang lalai ya dari perintah Allah dibandingkan urusan bisnisnya. Ya, misal pada waktu subuh ya adzan Allahu Akbar, lalu ada yang WA. Ya, WA-nya ini luar biasa. Pak, saya pesan beras misalkan 2 kuintal. Loh kan banyak ya. Marginnya kita langsung kebayang margin. Akhirnya sholat kita tidak khusyuk ya. Atau bisa jadi saking kufurnya kita, sholat itu kita tinggalkan. Ya, kita lebih sibuk mengurusi bisnis kita. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan innallaha ta'ala yubghidu kulla alimin bidunya jahil bil akhirah. Sesungguhnya Allah itu membenci orang-orang ya yang dia itu pandai perkara dunia tapi bodoh perkara akhirat. Nah, ini adalah salah satu prinsip terhadap etika. Ya. Lalu bagaimana yang baik ya? Sesuai keumuman saja. Kita melakukan jual beli ya umumnya dimulai dari jam 7 pagi atau jam 6 lah, jam 6 pagi sampai misalkan jam 6 lagi atau jam 9 malam. Sudah itu yang keumuman ya, yang lumrah ya di dalam lingkungan kita lakukan. Nah, itu dari sisi akhlak, etika ya. Dan yang berikutnya etika-etika yang lain itu ya berkaitan dengan rukun dan syarat di dalam jual beli ya. Kalau kita jelaskan sebenarnya banyak sekali ya. Namun ini adalah yang penting-penting saja, poin-poin yang penting. Yang pertama, tidak melanggar janji dulu. Ya, misalkan kita janjian COD atau janji untuk mengirim gambar ya. Itu harus detail gitu ya. Jangan sampai kita itu melalaikan itu. Oh iya baik Bu, nanti kita kirim gambarnya. Wah, sampai besok lusa kita nggak kirim gambarnya. Ini termasuk sebuah gizi ya, sebuah kebohongan. Ya, baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, kalau kita jualan online, terus promosinya itu pakai video-video atau gambar-gambar orang yang sudah pernah gunakan. Nah, itu kan ada yang nggak bertudung misalkan. Apakah itu tidak boleh Ustaz? Soalnya saya pernah ditegur katanya nggak boleh. Ya, ini juga berkaitan dengan adab ya, adab dalam berpromosi atau promosi itu di dalam syariat disebut dengan iklan. Nah, syarat untuk iklan itu agar tidak melanggar syariat tidak boleh membuka aurat. Ya. Yang wanita auratnya apa? Auratnya yang nomor 1 ya ini hijab. Yang kedua adalah suara. Ya, suara wanita itu tidak diperbolehkan. Ya.
termasuk menggunakan wanita ya sebagai video ataupun gambar ya dengan paras wajahnya ditampilkan. Ini pun juga tidak boleh, akan menimbulkan fitnah. Ya, yang paling utama adalah laki-laki saja atau anak-anak. Kalau mau wanita ya anak-anak itu lebih aman dan selamat. Lalu yang terakhir adalah taswir. Taswir itu apa? Gambar. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Karena baik itu hadis ataupun dalil dari Allah Subhanahu Wa Taala mengecam dan menganggap orang yang menggambar itu ya dia adalah Tuhan. Kenapa? Karena orang yang menggambar ciptaan Allah, yang menyerupai ciptaan Allah itu nanti azabnya di neraka dia diminta untuk menghidupkan. Ya, sebagaimana ada kisah Rasulullah SAW ya janjian sama Jibril alaihissalam. Jibril mau datang ke rumahnya, ditunggu sama Rasul. Oh nggak datang-datang Jibril ya kan gitu. Ternyata Jibril duduk di depan rumahnya Rasul. Ketika Rasul buka pintu, kaget, kamu ngapain di situ Jibril? Ya Rasul, saya mau masuk ke rumahmu, tapi di dalam rumahmu itu ada gambar yang tidak memperbolehkan saya untuk masuk, karena di dalam gambar itu ada setan. Di mana? Di situ. Oh, di sebuah tirai. Akhirnya tirainya itu disingkap oleh Rasulullah SAW, dibalik ya, ditutup seperti itu. Akhirnya malaikat Jibril alaihissalam mau masuk. Nah, ini yang pentingnya kita mempelajari fikih muamalah tadi, ya. La ya tajir fi sukila imang kot tafaqahu fiddin, ya. Jangan sampai kita berjual beli belum belajar fikih muamalah, maka keuntungannya ini enggak seberapa, tapi dosanya banyak sekali kalau kita melanggar syariat Islam. Ya. Baik. Yang lanjutnya ya. Mohon dijelaskan kembali ya terkait hukum affiliate Ustadz, di mana affiliate banyak menjual produk barang digital tanpa dimiliki sebelumnya. Bagaimana sebaiknya akad investasi dalam bisnis ini pertanyaan kedua. Bagaimana sebaiknya akad investasi dalam bisnis, misalkan seorang memberikan modal sekian untuk suatu bisnis, bagaimana pembagian keuntungan atau kerugiannya? Baik. Yang pertama tentang affiliate-nya. Kalau affiliate itu barangnya nggak ada masalah ya. Cuman barangnya itu walaupun ini ada fisiknya atau tidak, ya mau digital atau tidak, yang penting adalah tidak menyalahi aturan syariat Islam. Yaitu komoditi haroman ya. Haroman itu sesuatu yang dilarang, yang diharamkan ya. Misalkan produk itu produk judi, ya nggak boleh. Ya. Produk itu produk judi atau produk itu produk yang membuat wig misalkan, membuat apa dan sebagainya gitu ya, pemalsuan apa misalkan. Ini tidak boleh gitu ya. Kita menjadi affiliate-nya, ya nggak boleh. Apalagi produk-produk itu misalkan sistem yang digunakan di perbankan. Ya, kita ketahui bahwasanya perbankan konvensional itu ya perbankan ribawi. Ini juga nggak boleh. Ya, jadi dari zat produknya itu harus kita pelajari dulu produk knowledge-nya. Apakah ini mengarah ke batilan, keharuman, ya, atau tidak, gitu. Lalu pertanyaan kedua tentang bisnis, ya. Ini namanya syirkah. Misalkan ada seorang ya berinvestasi 100 juta untuk buka makanan chicken ya misalkan K-Chicken gitu ya. Bagaimana cara mengambil keuntungannya ataupun membagi keuntungannya? Nah ini yang sering ditanyakan juga dan kesalahpahaman dari banyak orang ya di antara umat kita itu adalah tidak memahami mana ini untung mana ini rugi gitu. Sederhananya begini ya. Kalau misalkan Ustadz Faisal itu punya uang 10 juta, lalu berinvestasi ke saya, ya saya belanjakan lele dari peternak. Uang 10 juta itu dapat 100 kilo. Ya. Dari peternak itu saya bawa ke pasar. Ya, kan ada 100 kilo nih. Saya bawa ke pasar, saya ecer. Saya jual, saya ecer. Ya, saya jual, saya ecer. Ternyata dapat uang dari hasil penjualan 100 kilo itu 15 juta. Ya, tadi modalnya berapa? 10 juta. Nah, setelah saya jual di pasar, saya ecer, dapat 15 juta. Nah, 15 juta ini, karena tadi modalnya 10 juta dari Ustadz Faisal, saya kembalikan dulu. Nih, modalnya antum 10 juta, ya berarti impas ya. Nah, sekarang tinggal 5 jutanya. 5 juta ini ada nggak operasional, cost operasional? Misalkan ada, saya waktu menjual itu butuh transport, butuh makan, butuh pulsa ya. Misalkan nilainya 1 juta lah selama 1 minggu. Ya sudah berarti 1 juta itu dipotong dulu untuk operasional. Ya.
Setelah 5 juta dipotong 1 juta, sisanya berapa? Sisanya 4 juta. Nah, 4 juta ini dikemanakan? Nah, inilah yang dibagi. Kesepakatan di awal berapa? Mau 50-50 boleh, mau 70-30 boleh, mau 60-40 boleh, terserah. Yang penting kesepakatannya di awal. Anggaplah yang umum 50-50 misalkan. Ya sudah, 2 jutanya untuk Ustadz Faisal, 2 juta lagi untuk saya. Modalnya Ustadz Faisal kembali. Nah, itu yang disebut dengan untung. Kalau antum, ya siapapun yang ada di sini berinvestasi, ya dimanapun, ya misalkan 10 juta, nanti tiap bulan dapat keuntungan 1 juta. Modalnya belum kembali, maka itu bukan keuntungan. Ya, itu bagian dari subhat. Itu bukan keuntungan. Karena kalau yang disebut dengan keuntungan, modal kita kembali dulu. Kita sudah merasa aman. Ya, modal kita kembali, maka sisanya itu keuntungan. Ya. Semisal terjadi seperti ini. Ya, bisnis 10 juta. Bulan berikutnya saya dikasih keuntungan 1 juta. Nah, bulan berikutnya loss. Nggak ada keuntungan. Berarti kan nggak kembali modal. Dan keuntungan yang pertama tadi tidak bisa disebut keuntungan. Bisa jadi itu pengembalian modal yang sebagian tadi gitu ya. Apalagi biasanya banyak tuh penawaran-penawaran orang yang berbisnis atau yang mencari pemodal ya, mencari modal begini mengatakan, Pak, Bapak punya uang 100 juta nggak? Kalau punya, udah investasi ke saya. Nanti Bapak saya jamin setiap bulan dapat 1%. Sudah dijamin dulu ini keuntungannya. Ini juga riba, haram, nggak boleh. Ya, bagaimana dia menjamin sesuatu hal yang tidak pasti? Menjalankan bisnisnya juga belum, ya, ada untung, ada rugi juga belum, laporannya juga nggak ada. Kok dia bisa menyatakan keuntungan dari mana? Ya, ini nggak boleh. Ya, baik. Untuk yang berikutnya, ya, ini yang terakhir ya. Saya pernah melihat transaksi teman yang jualan snack. Dia sudah punya brand, tapi suatu ketika dia sedang tidak produksi. Dan saat itu ada yang pesan. Lalu karena khawatir tidak terkejar waktunya, bila produksi, akhirnya dia beli grosir di pasar, di repack brandnya, kemudian dikirim ke yang pesan tadi. Apakah hal ini diperbolehkan? Ya, sebenarnya teknisnya diperbolehkan. Tapi mohon maaf sekali lagi, karena biasanya kita sudah punya brand sendiri dengan membuat sendiri handmade nih. Ya, kita sudah handmade, rasanya juga sudah beda dengan yang lainnya gitu. Dan saya sebagai konsumen mempercayai hal itu. Ya, mempercayai hal itu kepada penjual. Setelah saya pesen, misalkan ada 100 kilo nih ya, jajanan pasar, ternyata penjual ini tidak amanah. Ah, daripada saya bikin capek misalkan atau saya sakit ya, lebih baik saya beli di pasar. Terus saya repacking. Berarti kan ada perbedaan produk spek yang dipesan. Walaupun sama, misalkan risol, arem-arem, misalkan kroket, pastel, sama memang jenisnya. Tapi speknya ini kan berbeda. Ya, sudah beda tangan, beda rasa, beda bumbu dan segalanya. Ini dimasukkan orang-orang yang zolim, orang-orang yang menipu. Ya, di surat Al-Mutaffifin itu disebutkan. Ya, bagaimana orang-orang yang melakukan kecurangan yang akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk orang yang melakukan kecurangan ataupun penipuan dan ini jelas-jelas dilarang. Kalau memang akadnya kita dipercaya oleh pembeli itu untuk kita membuat, ya ini yang tidak boleh, gitu ya. Seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, Ustaz ya. Kalau prinsip bagi hasil di BMT yang sesuai syariat seharusnya seperti apa, Ustaz? Soalnya kalau via BMT kan transaksi nasabah pemodal dengan peminjam modal tidak terlaksana secara langsung face to face. Ya. Kalau di dalam konsep BMT yang saat ini ya memang masih jauh dari syariat Islam ya. Karena dia masih menggunakan tahunan ya dan dia mengglobalkan gitu ya. Dan ini tidak diperkenalkan di dalam syariat. Kenapa? Karena uangnya tercampur ya. Baik itu ada yang transaksi jual beli, ada yang transaksi sirkah dan sebagainya. Keuntungan itu tidak bisa dipetakan, tidak bisa dijelaskan, itu tidak bisa. Dan dia masih menggunakan bahasanya RUPS ya, apa namanya? Yang tahunan itu dapat bagi hasil tahunan ya. Misalkan saya sebagai menjadi nasabah itu bulan November. Terus ada lagi nasabah yang bulan Desember. Nah, bulan November sama bulan Desember itu disamakan. Ya. Berarti bulan Desember misalkan saya masukkan 10 juta, lalu bulan Januari kita mendapatkan RUPS tadi
margin. Ya, padahal belum 1 tahun. Ya, ini nggak boleh. Ya. Berarti kan ada ketidakadilan sama yang sudah mendaftar menjadi nasabah selama 1 tahun, misalnya dari bulan Januari gitu. Ya, jadi uangnya sudah terlalu banyak diputar kan. Misalkan sama-sama 10 juta, antara yang Januari sama yang Desember kan berbeda perilakunya dan keadilannya. Dan ini tidak diperbolehkan di dalam syariat, ya. Jadi kalau BMT yang ada pada saat ini ya menurut saya masih belum sesuai 100% syariah. Tapi daripada memilih yang konven ya lebih baik yang BMT karena walaupun ada kekurangan di dalamnya namun perbaikan-perbaikan terus berlangsung. Karena memang negara kita ini kan negara demokratis, bukan negara Islam. Jadi tidak bisa seluruhnya ketika membuat konsep main ide ya semua harus sesuai dengan syariat Islam, tidak, karena ada kemajemukan di sana ya kita harus taat kepada pemerintah kita dan kita hindari sesuatu hal yang berkaitan dengan diri kita, apalagi itu ada unsur ribanya ya kita hindari, kita menggunakan transaksi-transaksi yang aman-aman aja ya, begitu kurang lebih. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, semoga Allah merahmati kita semua, memudahkan kita untuk menuntut ilmu di selanjutnya. Dan terima kasih ya pada Ustadz Faisal dan panitia yang telah menyelenggarai acara ini. Semoga mendapatkan amal jariah yang banyak. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Syukran lakum ala husni istimaikum. Jazakumullah khair. Saya kembalikan kepada Ustadz Faisal. Silakan Ustadz. Masya Allah, jazakallah khair atas materinya yang sangat luar biasa ya. Artinya kadang kita tuh senang banget belajar teknis jualan, teknis biar dapat keuntungan besar, tapi untuk teknis belajar fikih muamalahnya atau jual beli dalam Islamnya ternyata banyak kesalahan begitu ya. Iya, Hampir Masya Allah, semuanya salah semua saat tadi ya. Itu haram ini. Boleh. Iya. Masya Allah. Kalau dengan kita ada perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, ya sebelum nanti Ustaz mungkin lagi gitu kan, mari kita foto bersama ya untuk kita jadikan apa namanya ya kenang-kenangan bersama ya. Silakan bagi teman-teman untuk on kamera ya, on kamera, nanti saya akan aba-aba untuk foto bersama. Oke, silahkan. Baik ya, kita foto bersama, siap-siap. Ya, yuk kita mulai. Dan 1, 2, 3. Oke, ulangi lagi. Ya, 1, 2, 3. Ya, terakhir 3 ya. 1, 2, 3. Oke, baik, Masya Allah. Terima kasih ya. Sebentar, panitia sudah foto tadi ya? Aman ya, insya Allah ya. Baik, oke. Sebelum kita akhiri, teman-teman sekalian, jika apa namanya, karena dipimpin doa Ustadz untuk acara kita pada pagi hari ini. Setelah itu nanti ada informasi dari panitia. Sebentar. Oke. Oh, mungkin lagi belum ready. Baik, tidak apa-apa. Langsung pengumuman terlebih dahulu, teman-teman sekalian. Ya, alhamdulillah pada webinar bisnis part 2 kali ini membahas tentang fikih muamalah ya, antara afiliator dan reseller syar'i yang sudah kita lakukan pada kesempatan hari ini. Dan ucapan selamat kepada para penanya. Nanti minta tolong panitia bisa dipilih ya, dipilih penanya yang mendapatkan satu kesempatan khusus untuk mengikuti acara kita. Nanti insya Allah di akhir Mei kita akan menyelenggarakan acara bisnis yang salah satu materinya adalah fikih muamalah ya. Dan nanti kita akan adakan di Semarang pada akhir bulan Mei. Ya, di sana nanti teman-teman akan mendapatkan
pembelajaran ya, bisnis dari hulu ke hilir. Kita akan belajar bagaimana kita membangun bisnis, kemudian sampai kita mencari partner bisnis di sana ya. Kita akan di hotel di Semarang, akan umumkan kembali lokasinya di mana tepatnya. Dan ini harga aslinya itu adalah 300.000 per orang. Itu sudah mendapatkan fasilitas kamar, kemudian sudah lengkap lah full pack ya. Untuk teman-teman yang menginginkan ya bisa mendaftarkan diri segera ke panitia. Dan bagi penanya ya, khusus bagi penanya tadi, panitia akan mencari ya penanya-penanya yang beruntung yang mendapatkan harga hanya Rp150.000 saja. Wah, luar biasa ya teman-teman sekalian, Insya Allah. Ya ikhwan dan akhwat bisa ikut ya. Nanti karena kamarnya terpisah gitu kan, nanti akan disesuaikan. Silahkan ya. Dan bagi teman-teman yang hadir di sini spesial, bagi yang mendaftarkan diri maksimal tanggal 19 April, maka hanya dikenakan biaya Rp175.000 saja. Wah, ini Masya Allah ya, luar biasa. Jadi teman-teman, silahkan ajak yang lainnya, tidak masalah. Teman-teman sudah mendapatkan fasilitas yang lengkap di sana. Dan ini terbatas hanya untuk 50 orang saja. Ya, jika kita cek di grup webinar bisnis online, webinar bisnis nasional itu sudah ada berapa puluh orang. Dan maka yang hadir di sini, harapan besar kami untuk bisa mendapatkan ya harga terbaik ya, karena teman-teman lah orang-orang pilihan itu. Semoga ilmu yang pada kesempatan kali ini bermanfaat. Kami tunggu ya teman-teman sekalian hanya sampai tanggal 19 saja. Ya, setelah itu harga normal kembali. Ya, lumayan lah 300.000 sama 175.000 ya. Wah, ini sudah saving banyak sekali begitu. Baik, itu ada link pendaftarannya, silahkan langsung diklik saja ya. Dan nanti teman-teman akan mendapatkan apa saja di sana. Yang pertama akan dapat materi seputar bagaimana membangun bisnis. Nanti kita akan usahakan bersama Dr. Gamal. Kita akan usahakan, mohon doanya teman-teman semua. Terus dan komunikasi ke beliau, dia tahu Dr. Gamal ya. Ya, insya Allah beliau akan kita undang, mudah-mudahan beliau berkenan. Ya, kita usahakan. Yang kedua, nanti kita akan belajar langsung ya tentang fikih muamalah bersama Ustadz Ananta. Nanti kita akan ketemu live di sana. Kemudian kita lanjut acara malamnya, nanti akan analisa bisnis kanvas bersama salah satu pemateri kita ya. Kemudian keesokan paginya kita akan belajar tentang digital marketing ya bersama pakarnya di situ. Dan di akhir nanti kita akan bertemu dengan partner bisnis atau mentor-mentor bisnis yang bisa menjadi alternatif untuk mengembangkan bisnis kita. Terakhir dari saya itu yang bisa saya sampaikan, panitia sampaikan. Semoga bisa meningkatkan ya keinginan kita untuk belajar dan tentu saja menjadikan kehidupan kita jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Baik, mari kita cukupkan perjumpaan kali ini teman-teman sekalian dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik. Assalamualaikum dari saya, barakallahu fikum. Silahkan langsung daftarkan ya, karena